teman-teman, video kali ini alhamdulillah ya saya itu dapat kesempatan ya bisa bareng dengan sahabat alam. Ya mungkin ini lokasinya ada di Saguling, Nah rencananya teman-teman kita ini akan harving ya, sekaligus survei lokasi buat nanti kedepannya itu kita itu akan mengadakan camp di lokasi sekitar sini. Karena teman-teman, waktu camp yang tadi malam itu memang tepatnya kurang strategis lah ya, kurang strategis. Nah jadi mungkin mudah-mudahan ya di tempat yang kedua ini kita itu akan nantinya akan melakukan camp lagi. Tapi ini kelihatannya memang di sini tuh cukup bagus, suasananya juga memang sejuk lah. Nah teman-teman, sekarang kita ikut harping sama sahabat alam. Nantikan video selanjutnya. Itu tuh teman-teman, teman-teman sahabat alam sudah duluan ke sana. Nah teman-teman, jadi inilah lokasi yang kita survei ya buat camp yang kedua ini. Rencananya ini kita itu insya Allah nanti akan adakan camp lagi di sini. Ini tempatnya nih mantap tempatnya. Jadi ini adalah salah satu ular penghuni keadaan seperti ini. Maksudnya ini adalah ular yang semi akuatik, cuma dia kebetulan aja nih lagi di darat. Tahu nggak ini ular apa? Ini jenisnya ular apa, Kang? Nah, ini ularnya ular water tiger. Oh. Tapi dia ini biasanya memiliki pertahanan kayak ular kobra, Kang. Iya. Tapi buat Aduh. tuh kan gila. dia memipihkan badannya kan. Eish. Tuh, eish. Tuh, Ini nggak berbisa, Kang? ini nggak berbisa. Oh. Tuh, Tapi tetap aja kalau ngigit sakit ya? iya sakit. Jadi ini adalah ular semi akuatik yang tadi saya bilang. Mungkin dia ini lagi nyari makan atau Enggak, ini makanannya kalau ular gini apa? bisa kodok, bisa katak, bisa juga ikan. Keong enggak? Jadi ini Enggak, soalnya ini saya ngelihat ada bekas keong, kirain dia Mana? habis makan. Enggak, beda. Enggak makan keong dia mah. Oh, enggak makan keong. Ada lagi ular keong kan, beda lagi. Ular pemakan keong Bukan atau keong siput, khusus, ya. beda lagi. Kalau ini water tiger tuh emang satu jenis atau gimana? Ini jenis colobrid. Jadi dia ini yaitu tadi ular yang memang ada di air, ada juga di darat. Tapi kelihatannya kayak antang-antang ya, nggak terlalu, maksudnya kalau ular-ular water tiger emang gini karakternya atau gimana? Karakternya macam-macam sih, biasanya dia tadi juga kan agresif dia tuh. Iya. Jadi tuh. Jadi defense-nya itu dia kayak memipihkan badannya kayak ular kobra tuh. Iya. Tuh, mau pegang coba. Aduh. Tuh, dia mau gigit ya. Tuh. Eish. Tuh. Keren tuh kan, dia punya pertahanan kayak ular kobra, dan dia ini selain pertahanannya kayak gitu, dia juga mengeluarkan bau, Kang. Oh. Coba. Iya sih agak bau ya. Bau naon? Bau Russian. Mutarasi. Mutarasian. Coba sekarang Kang Sandi nih. Nih, asli nih. asli nggak apa-apa. So. Nah, gitu. Aduh, geli anjir. Tuh. Jadi ya itu, kalau kita mengetahui ular itu berbisa dan tidak berbisa, Ya. nggak masalah, kita bisa menghandle ular. Jadi kita Ya. intinya harus tahu mana ular berbisa dan tidak berbisa gitu. Nah ini teman-teman, jadi sambil kita bikin konten ini plus, sebetulnya plus kita edukasi juga sama teman-teman gini, karena mereka Soalnya saya juga masih awam sih masalah masih ular, awam ya. masih awam. Itu kan kita intinya harus tahu mana ular berbisa dan tidak berbisa, jadi kita gak bakalan terlalu panik kalau ketemu sama ular gitu. Sebetulnya selain ular ini pun ada jenis ular-ular lain. Kalau misalnya kita beruntung bisa ada ular welang. Iya, lokasinya. Iya. Tapi biasanya kalau siang jarang keluar kan ya kalau ular-ular Jarang, dia kan hewan nokturnal, malam ya, aktif pada malam hari. kayak burhan gitu ya. Kalau ini memang bisa malam hari, bisa siang hari nih kalau ular ini nih. Sepintas kayak ular apa namanya, lanang sapi.
Oh iya benar-benar. Orang juga ini kadang-kadang menyebutnya ular lanang sapi juga. Nah ini Kang, saya tuh mau tanya nih, kalau misalkan kan saya tuh masalah ular ya, peluraran itu awam, ya bukan awam, takut lah, Takut. Ini untuk antisipasi kalau misalkan kita nemu nih, kayak barusan kan nemu ular ini, kayak untuk penanganannya ini, kalau misalkan kita mau ambil itu caranya nih, cara paling aman itu apa, diambil dari ekor dulu, apa badan, apa kepala gitu. Sebetulnya kalau untuk orang yang memang sudah biasa mengambil ular bisa pakai dua cara, bisa free handle. Free handle itu gak pakai alat. Oh iya. Tapi kalau misalnya mau safety itu pakai alat. Ada nama alatnya itu hook. Hook itu kayak orang yang suka pemulung tahu? Oh iya. Nah, itu alat untuk mengambil ular sebetulnya. Jadi semacam alat yang nanti bisa ini ekornya dipegang, lalu ini hooknya misalnya, tek, bisa disimpan di sini. Jadi aman. Kalau menghandle ular berbisa pun gak masalah gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi mau free handle mah ya kayak gini, jadi gak pakai alat. Oh iya. Tapi sebaiknya apabila memang belum mengetahui mana ular berbisa dan tidak berbisa mah mending jangan diambil gitu. Takut itu ular berbisa kecok modar hewan gitu. Ya kan, kalau misalkan kita ini kan yang takut nih, kebanyakan kalau misalkan nemu ular ini. Kalau nggak lari ya paling digebugin itu. Iya kan, betul. Maka dari itulah itu kita harus tahu mana ular berbisa dan tidak berbisa gitu. Akang pernah nangkap ular sebelumnya? Belum pernah ya. Makanya kayaknya sekarang ini kebalik, kalau misalkan saya ketemu sama ular pengen nangkap saya. orang yang begu itu. Nah, Kang, berhubung kita sudah mendapatkan beberapa hewan dan ini lumayan sih kalau menurut saya, kita momennya luar biasa karena biasanya ular air water tiger itu Kang gak sebesar ini. Ini udah termasuk Ini sudah termasuk langka ini ya? sebetulnya, langkanya dari segi ukuran sih sebetulnya. Emang biasanya paling kecil ya? Agak kecil masih di bawah ini. Di bawah ini karena ular sebesar ini tidak bisa mencapai ukuran 1 meter lebih, gak bisa. Ini tuh udah maksimal, size-nya sudah maksimal. Oke, kita rilis lagi. Oh, dirilis saja? Dirilis saja di sini biar lestari lah. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan dan sambil kita cari hewan yang lain. Oke, mudah-mudahan ada hewan yang lebih aneh lah. Kang Sandy, kita rilis lagi ya. Siap. Oke, teman-teman, kita rilis lagi si ular water tigernya. Goodbye, dadah. Nah jadi teman-teman, tadi sudah ya, dari mulai pengecekan, survei buat camp selanjutnya, dan tadi juga sempat harvesting juga sama sahabat alam. Jadi alhamdulillah ilmu-ilmu tentang alam dari sahabat alam itu memang begitu banyak ya. Jadi untuk habitat-habitat yang ada di sekitar sini, dari mulai jenis-jenis ularnya juga alhamdulillah sedikit tahulah buat saya pribadi dari sahabat alam tentunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kedepannya buat saya pribadi sangat berharap bisa berkolaborasi lagi sama sahabat alam. Tentunya buat teman-teman juga bisa dikunjungi nih channel sahabat alam. Jadi buat teman-teman jangan lupa, bagi yang suka edukasi alam, habitat alam itu ada di channel sahabat alam, dan Baraya Ngaprak juga ada di situ. Jadi banyak sekali video-video yang membuat pelajaran bagi kita tentang alam dan sekitar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.